Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kimia unsur golongan transisi periode 4. Golongan transisi atau dikenal dengan logam transisi atau dikenal dengan logam golongan B adalah golongan yang memiliki subkulit atau orbital D, baik yang terisi penuh atau setengah penuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas unsur transisi periode 4 mulai dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, tembaga, nikel, dan seng. Berikut ini ditampilkan bentuk mineral dari skandium, titanium, vanadium, krom, kobalt, mangan, besi, nikel, tembaga, dan seng. Nah, kita lanjut ke keberadaan atau kelimpahannya di alam. Skandium terutama terdapat pada mineral tortvetil dan diperoleh sebagai produk samping pemurnian uranium. Titanium merupakan unsur peringkat ke-10 terbanyak di kerak bumi. Titanium biasanya terdapat dalam bentuk mineral rutil atau ilmenit. Lanjut ke vanadium yang terdapat di kerak bumi dengan kadar mendekati 0,02%. Vanadium terdapat pada mineral patronit, vanadinit, dan kamotit. Kromium biasanya terdapat pada mineral kromit. Lalu mangan terutama terdapat pada pirolusit, psilomelan, dan rodokrosit. Logam mangan diekstraksi dari pirolusit. Lalu besi merupakan unsur kedua terbanyak di alam. Besi ditemukan dalam mineral hematit, magnetit, siderit, limonit, dan pirit. Lalu kobalt berada sebagai senyawa kobaltin ligneit. Kobalt murni dihasilkan dari produk samping pemurnian nikel, tembaga, dan besi. Selanjutnya, nikel ditemukan dalam mineral pantlandit. Logam nikel diperoleh dengan pemanasan biji besi dalam tungku pembakaran. Lanjut ke tembaga yang ditemukan dalam bentuk unsur maupun senyawa sulfida dalam mineral kalkopirit, kovalin, kalkosit, atau seperti koprit. Kemudian seng ditemukan di dalam mineral zinc atau sphalerite, kalamin, franklinit, smithsonite, willemite, dan zincite. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini ditampilkan tabel sumber mineral unsur transisi mulai dari logam titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng lengkap dengan nama mineralnya, kemudian komposisi atau rumus kimianya. Selanjutnya kita melangkah ke sifat-sifat khas unsur transisi. Sifat-sifat khas unsur transisi yang pertama bisa membentuk senyawa kompleks, umumnya berwarna, dan yang ketiga bisa membentuk berbagai bilangan oksidasi. Nah, senyawa-senyawa unsur transisi alam ternyata mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu. Adanya biloks lebih dari satu ini karena kemudahannya melepaskan elektron valensinya. Dengan demikian, energi ionisasi pertama, kedua, dan seterusnya relatif lebih kecil daripada golongan utama. Oleh karena itu, unsur transisi memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu. Senyawa unsur transisi kecuali skandium dan seng memberikan bermacam warna baik padatan maupun larutannya. Warna senyawa dari unsur transisi juga berkaitan dengan adanya orbital subkulit D yang terisi tidak penuh. Peralihan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi juga menyebabkan terjadinya warna pada senyawa logam transisi. Berikut ini ditampilkan warna-warna dari unsur-unsur logam transisi. Kita mulai dari skandium yang tidak berwarna, titanium yang gradasi warnanya dari ungu, hijau sampai tidak berwarna, kemudian vanadium yang berwarna ungu, hijau, biru, dan merah, kromium berwarna biru, hijau, kuning, dan jingga, mangan berwarna merah muda, merah coklat, coklat ungu, besi berwarna hijau, jingga, kemudian kobalt berwarna merah muda dan biru, nikel berwarna hijau dan merah, tembaga berwarna biru, dan seng tidak berwarna. Nah, pembahasan kita dimulai dari unsur pertama dari transisi periode 4 yaitu skandium dengan simbol Sc dengan nomor atom 21. Kita menuju ke sejarahnya. Skandium berasal dari bahasa Latin Scandia atau Skandinavia. Unsur ini diperkirakan memiliki berat atom antara 40 dan 48. Elemen skandium ditemukan oleh Nielsen pada tahun 1878 di dalam mineral-mineral euksenit dan gadolinit yang belum pernah ditemukan dimanapun kecuali di Skandinavia. Oleh karena itu, unsur ini diberi nama skandium.
Kita lanjut ke kelimpahan skandium. Skandium ternyata lebih banyak ditemukan di matahari dan beberapa bintang lainnya. Urutan terbanyak ke-23. Kita lanjut ke sifat-sifat atomnya. Skandium dengan nomor atom 21, nomor massanya 44,956 dan konfigurasi elektronnya 3d1, 4s2, keelektronegatifannya 1,5, energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiganya masing-masing 658, 1310, 2652 kJ per mol. Radius van der Waals-nya 0,147 nanometer. Untuk isotopnya ternyata skandium memiliki 8 isotop. Untuk reaksi-reaksi kimianya ternyata skandium bisa bereaksi dengan air, bisa bereaksi dengan oksigen, bisa bereaksi dengan beberapa golongan halogen seperti fluorin, klorin, bromin, dan iodin, bahkan juga bisa bereaksi dengan asam, misalnya asam klorida, membentuk gas hidrogen. Setelah mempelajari sifat-sifat dari skandium, kita melangkah ke kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata skandium ini digunakan sebagai komponen pada lampu listrik yang berintensitas tinggi. Skandium bersifat lembut, ringan, dan memiliki kemungkinan aplikasi dalam industri penerbangan. Kemudian paduan dari skandium dan aluminium digunakan dalam berbagai jenis peralatan olahraga seperti alat pemukul bisbol, frame sepeda, dan tongkat lacrosse. Panduan dari skandium dan aluminium akan menjadi penting dalam pembuatan sel bahan bakar. Unsur transisi periode 4 yang kedua yaitu titanium dengan simbol Ti, nomor atom 22 dengan massa atom 47. Titanium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang berasal dari bahasa Yunani Titanos yang artinya kaum Titan. Unsur ini ditemukan oleh William Gregor pada tahun 1791 dan diberi nama oleh Klaproth di tahun 1795. Titanium ditemukan dalam biji mineralnya yaitu mineral hitam ilmenite yang berasal dari sungai Helford dan juga rutil. Untuk kelimpahannya di alam, titanium ditemukan di meteor dan di dalam matahari. Unsur ini merupakan unsur ke-9 terbanyak pada kerak bumi dan biasanya selalu ada dalam bebatuan dan dalam sedimen yang diambil dari bebatuan tersebut. Terdapat dalam mineral rutil, ilmenite, dan sfen, dan terdapat dalam titanat dan biji besi. Titanium juga terdapat di debu batu bara dan tumbuhan, bahkan dalam tubuh manusia. Selanjutnya kita akan membahas sifat fisika dari titanium. Densitasnya 4,51 gram per cm kubik, titik leburnya 1660 derajat Celcius, titik didihnya 3287 derajat Celcius. Bentuknya pada suhu kamar adalah padat, warnanya putih, dan memiliki kalor uap 455,2 kJ per mol. Selanjutnya kita beralih ke sifat kimia dari titanium. Ternyata titanium bisa bereaksi dengan air membentuk titanium oksida, bisa bereaksi dengan udara dan membentuk titanium oksida, bisa bereaksi dengan halogen, misalnya fluorin, klorin, bromin, dan iodin, membentuk titanium halida. Bahkan bisa bereaksi dengan asam, misalnya asam fluorida, menghasilkan gas hidrogen. Kita melangkah ke proses pembuatan titanium atau proses isolasinya. Salah satu metode yang digunakan dalam proses isolasi titanium adalah dengan menggunakan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Hasilnya adalah titanium tetraklorida. Kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distilasi. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksi adalah antara magnesium dan magnesium diklorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida sehingga meninggalkan titanium murni. Dalam kehidupan sehari-hari, titanium digunakan sebagai bahan konstruksi karena rapatannya rendah atau logam ringan, kekuatan strukturnya tinggi, tahan panas, dan tahan terhadap korosi. Titanium juga digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik.
Titanium digunakan sebagai pigmen putih, bahan pemutih kertas, kaca, keramik, dan kosmetik. Titanium juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan granat, sebagai pipa atau bagian pompa dan bejana bereaksi. Titanium juga digunakan sebagai bahan pelapis lantai atau keramik. Selanjutnya kita beralih ke unsur transisi periode 4 yang ketiga, yaitu vanadium dengan simbol V, nomor atom 23. Vanadium pertama kali ditemukan oleh Del Rio pada tahun 1801. Sayangnya seorang ahli kimia Prancis dengan salah menyatakan bahwa unsur baru Del Rio hanyalah krom yang tidak murni. Vanadium berhasil diisolasi hingga nyaris murni oleh Roscoe pada tahun 1867 dengan mereduksi garam kloridanya dengan hidrogen. Vanadium tidak dapat dimurnikan hingga kadar 99,3% sampai 99,8% hingga pada tahun 1922. Vanadium terdapat di alam sebagai vanadit dan sebagai vanadium. Vanadium dipakai sebagai logam campur, misalnya ferrovanadium yang keras, kuat, dan tahan karat. Kelimpahan vanadium yaitu patronit, sebuah kompleks sulfida, vanadinit, karnotit, dan biji uranium. Untuk sumber mineralnya, ternyata vanadium ditemukan dalam 65 mineral yang berbeda, di antaranya karnotit, roskolit, vanadit, dan patronit yang merupakan sumber logam yang sangat penting. Vanadium juga ditemukan dalam batuan fosfat dan beberapa biji besi. Juga terdapat dalam minyak mentah sebagai senyawa kompleks organik. Vanadium juga ditemukan dalam jumlah sedikit dalam batu meteor. Kita beralih ke sifat fisika dari vanadium. Vanadium memiliki densitas atau kerapatan 6,11 gram per cm kubik. Titik lelehnya 1910 derajat Celcius atau 2183 Kelvin. Titik didihnya 3407 derajat Celcius atau 3680 Kelvin. Bentuknya pada suhu kamar, yaitu padat atau solid. Untuk sifat atau reaksi kimianya, vanadium tidak bereaksi dengan air, tidak bereaksi dengan asam, dan juga tidak bereaksi dengan basa, tetapi bereaksi dengan udara membentuk vanadium oksida yang berwarna kuning orange, dan juga bereaksi dengan halogen, misalnya gas klorin, membentuk vanadium 5 fluorida. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan vanadium dalam kehidupan sehari-hari. Vanadium umumnya digunakan sebagai bahan tambahan baja, digunakan juga untuk memproduksi logam tahan karat dan peralatan yang digunakan dalam kecepatan tinggi. Vanadium karbida sangat penting dalam pembuatan baja. Foil vanadium digunakan sebagai zat pengikat dalam melapisi titanium pada baja. Vanadium pentoksida digunakan dalam pembuatan keramik dan juga digunakan sebagai katalis. Selain itu, vanadium juga digunakan dalam berbagai industri, misalnya digunakan sebagai paduan logam atau logam campuran. Vanadium juga digunakan untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti per mobil atau pegas, dan alat mesin berkecepatan tinggi. Kita lanjut ke unsur transisi periode 4 berikutnya, yaitu kromium dengan simbol Cr dengan nomor atom 24. Sejarah penemuan kromium dimulai pada abad pertengahan ke-18. Analisis Siberia ujung merah atau krokoid menunjukkan bahwa cukup banyak mengandung timah. Akhirnya diidentifikasikan sebagai kromium oksida. Kromium oksida ditemukan pada tahun 1797 oleh Louis Nicolas Vauquelin yang mempersiapkan logam itu sendiri pada tahun berikutnya. Logam kromium relatif jarang ditemukan dan kandungannya dalam kerak bumi diduga kira-kira hanya 0,0122%. Untuk sifat fisikanya, kromium berwarna perak metalik, bentuknya pada suhu kamar berwujud padat, titik didihnya 2944 Kelvin, titik lelehnya 2180 Kelvin, dan kerapatan atau densitasnya 7,140 gram per cm kubik. Untuk reaksi kimianya, kromium bereaksi dengan halogen menghasilkan berbagai senyawa kromium halida yang berbagai macam warna, mulai dari warna kuning, merah, hijau, merah violet, sangat hijau, dan hijau gelap. Reaksi dengan halogen berlangsung pada suhu
200 sampai 300 derajat Celcius. Krom bisa bereaksi dengan asam membentuk gas hidrogen, bisa bereaksi dengan oksida membentuk kromium dioksida, bisa bereaksi dengan sulfida membentuk kromium sulfida, juga bisa bereaksi dengan nitrida membentuk kromium nitrida, dan bisa bereaksi dengan karbonil membentuk senyawa kromium heksakarbonil. Untuk teknik isolasinya bisa diperhatikan pada reaksi berikut. Untuk menghasilkan kromium, mineral kromit direaksikan dengan basa dan oksigen untuk mengubah kromium 3 menjadi kromium 4. Kemudian, kromium 4 direduksi menjadi kromium 3 dengan cara direaksikan dengan karbon, membentuk senyawa kromium 3 oksida, natrium karbonat, dan karbon monoksida. Untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, logam kromium biasanya digunakan untuk penyepuhan atau melapisi logam-logam lain karena indah, mengkilap, dan tidak kusam. Kemudian, logam kromium dapat dicampur dengan besi kasar membentuk baja yang bersifat keras dan permukaannya tetap mengkilap. Larutan kromium 3 oksida dalam asam sulfat pekat adalah oksidator kuat yang biasanya digunakan untuk mencuci alat-alat laboratorium. Kita lanjut ke unsur transisi periode 4 selanjutnya, yaitu mangan dengan simbol Mn, nomor atom 25, nomor massa 54,938 satuan massa atom. Sejarah penemuan unsur mangan dimulai pada tahun 1774 yang diisolasi oleh William Skill yang memperkirakan adanya unsur baru pada mineral pirolusit melalui pemanasan mangan 4 oksida dengan campuran dari batu bara dan minyak. Senyawa umum mineral mangan biasanya terbentuk dalam oksida silikat dan karbonat. Untuk kandungannya di dasar lautan sekitar 24%, dan mineral mangan yang paling banyak dijumpai yaitu irolusi dan rhodochrosite. Sumber-sumber mineral mangan yang lain selain yang disebutkan sebelumnya antara lain rhodochrosite, manganit, pirolusite, osmanit, brownite, dan silomelan. Untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, mangan digunakan untuk produksi baja, menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi, banyak tersebar dalam tubuh yang merupakan unsur yang penting untuk penggunaan vitamin B1. Untuk produksi mangan secara komersil biasanya mangan direduksi dengan karbon. Ferromangan diproduksi dengan mereduksi campuran besi dan oksida mangan dengan karbon. Biji mangan yang utama adalah pirolusit. Untuk reaksi yang terjadi, pirolusit direaksikan dengan besi 3 oksida dan karbon menghasilkan mangan, besi, dan karbon monoksida. Mangan diperoleh dengan ekstraksi oksida-oksidanya dari tambang bijinya. Selain direduksi dengan karbon, cara memproduksi mangan yang lain biasanya biji mineral mangan dicuci dengan mengalirkan air, kemudian dipanggang dengan dialiri udara, dipanaskan hingga berpijar, di mana mangan 4 oksida akan berubah menjadi mangan 3 oksida. Oksida yang terbentuk dicampur dengan aluminium dalam krus, ditimbun dengan bubuk magnesium dan barium peroksida. Kemudian terjadi proses reduksi membentuk unsur mangan yang murni. Unsur selanjutnya dalam logam transisi periode 4 adalah besi dengan simbol Fe, nomor atom 26, massa 55,85. Sejarah penemuan besi dimulai dari fakta bahwa pengolahan besi berawal sekitar 6.000 tahun yang lalu. Keahlian melebur besi sudah ada sejak sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Pembuatan pertama besi sebagai senjata dan perkakas berasal dari meteorit. Kemudian beberapa bahasa kuno menyatakan bahwa besi berarti logam dari langit. Untuk kelimpahannya di alam, besi merupakan logam yang cukup melimpah di kerak bumi, sekitar 6,2% dari massa kerak bumi. Jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Besi memiliki 4 isotop stabil, yaitu 54 Fe, 56 Fe, 57 Fe, dan 58 Fe. Kelimpahan semua isotop-isotop besi ini adalah 5,8%, 91,7%, 2,2%, dan 0,3%.
Untuk sifat fisiknya, besi berwujud padat dengan kepadatan sekitar 7,874 gram per cm kubik. Titik lelehnya 1811 Kelvin, titik dininya 3134 Kelvin. Kemudian kalor penguapannya 340 kJ per mol. Untuk reaksi-reaksinya dengan senyawa lain atau sifat kimianya, besi bisa bereaksi dengan oksigen membentuk besi 3 dan besi 2 oksida. Besi juga bisa bereaksi dengan air membentuk besi 2 oksida dan gas hidrogen. Untuk reaksinya dengan halogen, besi bisa bereaksi dengan fluor, klor, dan brom membentuk besi halida. Untuk reaksinya dengan asam, misalnya reaksi dengan asam sulfat, besi bisa membentuk gas hidrogen. Untuk proses pengolahannya, besi diolah dari biji besi yang mengandung senyawa hematit dan magnetit dalam tanur tiup. Bahan baku berupa biji besi, batu kapur, dan kokas dimasukkan dari atas tanur. Udara panas yang ditiupkan ke bagian bawah tungku bertujuan untuk mengoksidasi kokas menjadi karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terbentuk bergerak ke atas dan direduksi oleh karbon menjadi karbon monoksida. Dan pada akhirnya terbentuk besi cair yang terkumpul pada bagian bawah tanur dan dialirkan ke dalam cetakan besi. Besi merupakan salah satu unsur logam transisi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya digunakan untuk membuat baja, digunakan dalam pembuatan alat-alat keperluan sehari-hari seperti cangkul, pisau, sabit, paku, mesin, dan sebagainya. Unsur transisi periode keempat selanjutnya adalah kobalt dengan simbol Co dengan nomor atom 27. Sejarah penemuan kobalt diawali pada tahun 1735 di mana seorang ilmuwan Swedia, George Brand, menunjukkan bahwa warna biru pada kaca berwarna disebabkan oleh adanya unsur baru bernama kobalt. Sedangkan radioaktif kobalt 60 ditemukan oleh Glenn Seaborg di Universitas California. Kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang elemen bebasnya diproduksi dari peleburan reduktif. Kobalt adalah logam berwarna abu-abu perak yang keras dan berkilau. Sifat umum kobalt. Kobalt utamanya memiliki biloks positif 2 dan positif 3. Walaupun senyawa kobalt dengan biloks 0, plus 1, dan plus 4 juga dikenal. Kobalt bersifat keras, berwarna putih kebiruan, dan banyak digunakan untuk membuat paduan seperti baja dan stainless steel. Untuk persenyawaannya dengan unsur lain, kobalt bisa bereaksi dengan halogen membentuk halida, halida anhidrat, dan kobalt fluorida. Bisa bereaksi dengan oksigen membentuk kobalt 3 oksida dan kobalt 4 oksida. Kobalt di alam diperoleh sebagai biji smaltit dan kobaltit yang biasanya berasosiasi dengan nikel dan tembaga. Untuk pengolahan biji kobalt biasanya dilakukan dengan cara pemanggangan. Kemudian dari hasil pemanggangan ini diperoleh zat pengotor seperti bismut oksida dan tembaga oksida yang diendapkan dengan gas hidrogen sulfida. Untuk penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, kobalt digunakan sebagai alloy dengan baja untuk mesin turbin gas, digunakan sebagai pewarna keramik dan industri cat, sebagai pengering untuk mempercepat pengeringan cat minyak, untuk radioterapi, kanker dan tumor, dan sebagai katalis pada industri kimia dan petroleum. Larutan kobalt yang berwarna merah jambu digunakan sebagai tinta rahasia. Kertas yang mengandung kobalt biru digunakan dalam sistem peramalan cuaca. Kobalt juga digunakan sebagai bahan baja tahan karat dan baja magnet. Juga digunakan sebagai bahan untuk membuat alat pemotong dan operasi. Unsur transisi periode 4 selanjutnya adalah nikel dengan simbol Ne dan nomor atomnya 28. Sejarah penemuan kobalt dimulai pada tahun 1751 saat ditemukan oleh A.F. Kronstein dalam mineral yang disebut kupfernikel atau nikolit. Untuk aspek kelimpahannya di alam, nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit besi atau siderit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dari mineral lainnya.
Meteorit besi atau siderit dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nikel diperoleh secara komersial dari mineral pentalandit. Untuk sifat khas atau karakteristiknya, nikel sebagai logam transisi golongan 8B memiliki kemilau metalik dengan massa atom 58,69 gram per mol. Konfigurasi elektronnya 384s2. Dalam deret kimia berada dalam logam transisi golongan 8B periode 4. Untuk sifat fisikanya, nikel merupakan logam putih keperakan mengkilat dan keras, dapat ditempa dan ditarik, bersifat ferromagnetis, merupakan konduktor yang agak baik terhadap panas dan listrik. Titik lelehnya 1420 derajat Celcius. Sedangkan sifat kimianya, pada suhu kamar bereaksi lambat dengan udara. Jika dibakar, reaksinya berlangsung cepat membentuk oksida, kemudian bereaksi dengan gas klorin membentuk nikel klorida, larut dalam asam nitrat dan aqua regia, tidak bereaksi dengan basa alkali, dan bisa bereaksi dengan hidrogen sulfida membentuk endapan hitam. Untuk reaksinya dengan air, ternyata nikel tidak bereaksi dengan air dalam kondisi normal. Reaksi nikel dengan udara, nikel tidak bereaksi dengan udara dalam kondisi kamar atau pada suhu kamar. Dengan halogen, logam nikel tidak bereaksi lambat dengan gas klorin. Hal ini membuat logam nikel penting untuk kontainer dari fluor. Reaksi nikel dengan klorida membentuk nikel 2 klorida yang menghasilkan senyawa yang berwarna kuning. Proses pengolahan biji nikel dilakukan untuk menghasilkan nikel matte atau produk dengan kadar nikel di atas 75%. Tahap-tahap pengolahannya diawali dengan pengeringan di tanur perkering yang bertujuan untuk menurunkan kadar air biji laterit yang dipasok dari bagian tambang dan memisahkan biji yang berukuran 25 mm. Kemudian tahap selanjutnya adalah kalsinasi dan reduksi di tanur untuk menghilangkan kandungan air di dalam biji, mereduksi sebagian nikel oksida. Tahap selanjutnya adalah peleburan di tanur listrik untuk melebur kalsin hasil kalsinasi sehingga terbentuk fase lelehan matte dan terak. Lalu pengkayaan di tanur pemurni untuk menaikkan kadar nikel di dalam matte dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Tahap selanjutnya adalah granulasi dan pengemasan untuk mengubah bentuk matte dari logam cair menjadi butiran-butiran yang siap diekspor. Dalam kehidupan sehari-hari, nikel digunakan untuk pembuatan alloy, baterai elektroda, dan keramik. Nikel juga digunakan sebagai zat tambahan pada besi tulang dan baja agar mudah ditempa dan tahan karat. Nikel juga digunakan untuk pelapis besi atau pernikel, digunakan sebagai katalis. Paduan alniko, aluminium, nikel, besi, dan kobalt digunakan sebagai bahan pembuatan magnet yang kuat. Nikel juga digunakan untuk membuat uang koin. Baja nikel digunakan untuk melapisi senjata dan ruangan besi. Nikel yang sangat halus digunakan sebagai katalis untuk menghidrogenasi minyak sayur. Alloy tembaga nikel berbentuk tabung banyak digunakan untuk pembuatan instalasi proses penghilangan garam untuk mengubah air laut menjadi air segar. Nikel digunakan secara besar-besaran untuk pembuatan baja tahan karat. Unsur logam transisi selanjutnya adalah tembaga dengan simbol Cu, nomor atom 29, nomor massanya 63,546. Pada zaman Yunani, logam ini dikenal dengan nama kalkos. Tembaga merupakan sumber penting bagi orang-orang Roma dan Yunani. Tembaga diketahui oleh manusia paling lama pernah dicatatkan sekurang-kurangnya 10.000 tahun lamanya. Tembaga tersebar luas di alam sebagai logam dalam bentuk sulfida, arsenida, karbonat, dan klorida. Tembaga kadang-kadang ditemukan secara alami, seperti ditemukan dalam mineral-mineral seperti kuprit, malasit, azurit, kalkopirit, dan bornit. Deposit biji tembaga yang banyak ditemukan di Amerika Serikat, Chili, Zambia, Zaire, Peru, dan Kanada.
Biji-biji tembaga yang penting adalah sulfida, oksida-oksidanya, dan karbonat. Spesies dari tembaga antara lain merupakan logam padat dengan kepadatan sekitar 8,94 gram per cm kubik. Titik lelehnya 1357,77 Kelvin, titik didihnya 2835 Kelvin. Kalor penguapannya 300,4 kJ per mol dengan kapasitas panas molar 24.440 Joule mol per Kelvin. Untuk sifat kimianya, tembaga bisa bereaksi dengan udara dan air membentuk tembaga oksida. Reaksi dari tembaga dengan halogen dimulai dari gas fluorin, klorin, dan bromin membentuk senyawa tembaga halida yang berwarna putih, kuning, coklat, dan hitam. Tembaga bisa bereaksi dengan asam. Logam tembaga larut dalam asam sulfat pekat panas untuk membentuk larutan yang mengandung tembaga. Untuk proses pengolahan tembaga, logam tembaga diekstraksi dari biji sulfida seperti kalkopirit dan kalkosit melalui proses reduksi. Biji tembaga tidak murni, maka dilakukan pemurnian dengan proses pengapungan busa setelah digerus. Selanjutnya dilakukan proses reduksi biji tembaga yang sudah bersih menjadi tembaga satu sulfida, besi 2 oksida, dan belerang dioksida melalui proses pemanggangan. Dalam kehidupan sehari-hari, tembaga banyak digunakan pada alat-alat listrik. Digunakan sebagai perhiasan campuran antara tembaga dan emas, sebagai bahan pembuat uang logam, sebagai bahan pembuat logam lain seperti kuningan, campuran antara tembaga dan seng, perunggu, campuran antara tembaga dan timah, monel, dan alnico. Selain itu, tembaga juga digunakan untuk kabel listrik, bahan untuk mesin tenaga uap, dan juga digunakan untuk alloy. Logam unsur transisi periode 4 selanjutnya yaitu seng dengan simbol Zn, nomor atomnya 30, nomor masanya 65,39. Seng, zinc, atau timah sari adalah unsur kimia yang bernomor atom 30 di alam sebagai sinsit, sphalerite, zinc blende, dan seng merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop yang stabil. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah sphalerite atau seng sulfida. Seng ini ditemukan oleh Andreas Sigismund Marggraf pada tahun 1746. Seng terdapat di kerak bumi sekitar 75 part per million atau 0,007%. Pada atmosfer kadarnya hanya 0,1 sampai 4 mg per meter kubik. Biasanya ditemukan bersama dengan logam-logam lain seperti tembaga dan timbal dalam biji logam. Seng tidak pernah ditemukan sebagai logam bebas, tetapi ada beberapa biji penting seperti sphalerite, zinc, spar, dan marmatit. Untuk sifat fisikanya, seng merupakan logam padat berwarna abu-abu muda kebiruan dengan massa jenis 7,14 gram per cm kubik. Titik leburnya 692,68 Kelvin, titik didihnya 1180 Kelvin. Kalor peleburannya 7,32 kJ per mol. Kalor penguapannya 123,6 kJ per mol. Untuk sifat kimianya, seng memiliki konfigurasi elektron 3d10 4s2 dan merupakan unsur golongan 12 tabel periodik. Seng bersifat reaktif, reduktor kuat. Jika dibakar menghasilkan lidah api berwarna hijau kebiruan dan mengeluarkan asap seng oksida. Seng bereaksi dengan asam, basa, dan non-logam lainnya. Seng yang sangat murni hanya akan bereaksi secara lambat dengan asam pada suhu kamar. Untuk persenyawaannya dengan unsur lain, seng klorida, senyawa ini bersifat molekuler, bukan ionik, karena memiliki titik leleh nisbi rendah dan mudah menyublim. Seng oksida bersifat amfoterik dan membentuk singkat dengan basa. Zinc oksida dibuat melalui oksidasi panas di udara. Singkat adalah garam yang terbentuk dari larutan seng atau oksida dalam alkali. Proses pembuatan atau pengolahan zinc secara komersil. Logam seng sebenarnya telah diproduksi dalam abad ke-13 di India dengan mereduksi kalamin dengan bahan-bahan organik seperti kapas.
Logam ini ditemukan kembali di Eropa oleh Margraf di tahun 1746 yang menunjukkan bahwa unsur ini dapat dibuat dengan cara mereduksi kalamin dengan arang. Biji-biji seng yang utama adalah sphalerite atau sulfida, smithsonite atau karbonat kalamin. Seng banyak digunakan sebagai pelapis logam lain karena pelapisan seng pada besi dilakukan dengan tujuan untuk melindungi permukaan benda terhadap adanya proses pengkorosian karena kontak dengan langsung dengan udara. Dalam pelapisan ini, logam seng akan teroksidasi lebih dahulu. Untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, seng digunakan sebagai bahan cat putih, pelapis lampu, layar TV dan monitor komputer, campuran logam dengan metal lain atau alloy, dan digunakan dalam baterai kering, serta dalam antioksidan dalam pembuatan ban mobil. Selain bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, ternyata logam transisi periode 4 juga mengandung bahaya jika digunakan secara berlebihan. Berikut ini ditampilkan bahaya dari logam-logam transisi periode keempat. Yang pertama, skandium bisa menyebabkan kerusakan membran sel, sistem reproduksi, dan saraf bagi hewan. Titanium dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, kontak pada kulit dan mata menyebabkan irisasi. Kemudian vanadium dalam jumlah terlalu tinggi dapat menimbulkan iritasi pada mata, kulit, paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Kemudian krom, kekurangan kromium dalam tubuh dapat memicu masalah kesehatan. Kontaminasi dengan besi secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan, sedangkan kobalt bersifat toksik namun lebih rendah dibanding logam-logam lainnya. Nikel bisa menyebabkan kerusakan tanaman, lahan, dan hutan, dapat pula menyebabkan hujan asam dan polusi akibat asam. Semuanya akibat pertambangan karena unsur ini diperoleh melalui penambangan. Kemudian tembaga, polutan di perairan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang materi logam transisi periode 4. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.